Shalom, ya damai di hati, ya selamat Paku Dapa dan Inci Vina tentunya di pembahasan bina anak. Inci mau tanya, apakah adik-adik dalam keadaan sehat? Ya, kuat-kuat, ya dan umur panjang. Tentu sampai saat ini orang semua tetap diberkati oleh Tuhan karena rahmat dan kasih-Nya. Tuhan selalu memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Di situ Tuhan Yesus selalu ada dan beserta bahkan memberkati orang semua. Dan saat ini sama-sama kita akan membahas pelajaran 20 bina anak yang pembacanya terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Tetapi sebelum torang mau bahas sama-sama, marilah adik-adik kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus Tuhan, mau tuntun patorang supaya torang diberi hikmat oleh Tuhan dan torang mengerti pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Gembala kami yang manis, kami patut mengucap syukur karena luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh wartakan itu bagi sesama kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan Tuhan. Baharui kami dengan Roh Kudus Tuhan agar kami mampu mengatakan firman dalam kehidupan kami setiap hari kepada sesama teman kami maupun kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan siapkan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya adik-adikku yang berarti Tuhan, kita kembali membaca bersama 2 Raja-Raja pasal 20, kita perjanjian lama, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berjudul Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur
10 tapak. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, dan yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Disebut berbahagia, yaitu kita semua yang mendengarkan Tuhan, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, anak-anak yang berkati Tuhan, tentunya seperti biasanya, ya Enci mau tanya, siapa yang pernah sakit? Ya, tentunya adik-adik bilang, kita Enci. Nah, Enci mau tanya, apa yang ada dilakukan? Atau apa yang ada dibuat? Ya, tentunya ada yang jawab, pi dokter Enci. Ada yang jawab, minum obat Enci. Atau ada yang jawab, berdoa Enci. Iya, pengalaman Enci pi anak, iya. Waktu kecil Enci biasakan, kalau dia sakit gigi, Enci ajar pada dia, berdoa ku adik, berdoa ke adik. Dan sampai sekarang kalau dia sakit gigi, dia apa? Cuma apa? Berdoa kepada Tuhan. Iya. Sama juga orang pembacaan minggu ini adik-adik. Ya, tentang Raja Hizkia sakit dan disembuhkan. Nah, adik-adik tahu siapa ini Raja Hizkia? Ya, waktu Salomo wafat, ini kerajaan Israel atau bangsa Israel terpecah menjadi dua. Ya, ada Israel Utara dan Israel Selatan. Ya, Israel Utara ini DP ibu kota yaitu Samaria. Sedangkan Israel Selatan, ya dia punya ibu kota Yerusalem. Dan ini kerajaan Yehuda, ya dia ada di Israel Selatan yang ibu kotanya Yerusalem. Jadi salah satu raja yang memerintah pada Yehuda yaitu Raja Hizkia. Ini Raja Hizkia, adik-adik, raja yang sangat saleh. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, tidak seperti apa ayahnya, atau Alkitab mengatakan sebelum dan sesudah Hizkia, nyanda ada raja yang seperti apa? Hizkia. Adik-adik, selain dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, adik-adik, yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini, adik, dia buka ulang tuh rumah Tuhan, dia kuduskan rumah Tuhan. Yang dulu tuh rumah Tuhan cuma terlantar di sinagoga atau rumah-rumah Tuhan yang terlantar, dia ada bikin ulang. Selain dia benar di hadapan Tuhan, dia menguduskan rumah-rumah Tuhan, yaitu bapak orang sekarang gereja. Kalau dulu itu gereja terlantar, ya dia bikin adik-adik, dia kuduskan sehingga itu gereja boleh terpakai. Dia selain itu dia merayakan Paskah, karena selama sekali orang Israel ini tidak merayakan Paskah. Dan ini Hizkia ini menyumbang berapa puluh ekor domba untuk merayakan Paskah. Jadi itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, selain itu adik-adik, dia juga mengatur sumbangan untuk para orang-orang Lewi atau para hamba-hamba Tuhan. Jadi dia atur semua itu adik-adik. Ya, selain itu, ya dia menjadi berkat bagi orang Israel. Karena apa? Dia ada bikin bendungan adik-adik. Dia bikin bendungan, dia jadi berkat untuk orang Israel. Nah adik-adik, di situ dikatakan pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya adik-adik, ya kira-kira sakit apa nih Hizkia? Iya, yang dialami atau diderita oleh Raja Hizkia, DP penyakit sama dengan bisul yang meradang, sama dengan penyakit bara. Bara itu sama dengan penyakit yang dialami oleh Ayub, atau penyakit bara ini penyakit tulah keenam yang diberikan oleh Allah kepada orang Mesir, karena dalam kasih keluar orang Israel itu keraskan hati, jadi Tuhan ada kasih tulah keenam yaitu penyakit bara. Ya, kalau sekarang tuh orang bilang itu penyakit kanker kulit. Ya, orang ada meneliti itu sama dengan penyakit penyakit kanker kulit. Nah,
Kong adik-adik, kalau dulu pesuruh atau ini Nabi Yesaya datang bilang, Tuhan ada kasih firman pada Yesaya bahwa dia bilang, hei Hizkia, ngana sunya ndak mau sembuh. Tuhan ada bilang ngana akan mati. Kumpul jo ngana pe saudara-saudara, ngana pe istri, bilang jo pesan-pesan terakhir pada orang karena ngana ndak akan sembuh lagi atau ngana akan mati. Nah, jadi pada waktu mendengar itu apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dengan sedih dia Raja Hizkia memalungkan mukanya adik-adik ke dinding. Pun dia berdoa adik-adik sambil menangis yang sangat, memang sama dengan Petrus menangis terseduh-seduh. Dia menangis adik-adik, dia menangis. Tuhan, ingatlah Tuhan, apa yang aku perbuat. Ingatlah Tuhan, aku sudah berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Yang pokoknya Gus bagus kita sobeke. Nah, sama dengan orang toh. Ya, jangan bilang, oh Tuhan masa kita sobeke ini, kita sobeke itu. Oh Tuhan makin-makin. Nah, kadang-kala Inci juga begitu. Ya, ada sama di Hizkia. Dia menangis dengan sangat sambil memalingkan muka ke dinding. Pun dia menangis dengan sangat. Dia berdoa kepada Tuhan. Itu yang orang boleh baca di ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan yang benar. Dia menangis dengan sangat adik-adik. Dia begitu sedih, dengan sedihnya dia bilang Pak Tuhan sambil dia berdoa. Adikku yang berkati Tuhan. Ini Yesaya belum sampai di pintu mau keluar, datang lagi firman Tuhan. Yesaya balik ulang. Saya bilang, apa le Tuhan? Balik. Ngana mesti bilang Pak Hizkia. Nah, di situ ayat yang ke-5 katakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan? Telah kulihat doamu dan telah kulihat air matamu. Bukan main Tuhan bilang kulihat doamu dan kulihat air matamu. Jadi Tuhan mau kasih panjang DP umur 15 tahun. Kon Tuhan akan bersama-sama dengan bangsa Israel dari kepungan Raja Asyur, dan Tuhan akan memagari kota ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan. Ini Raja Hizkia dia bilang, Tuhan suka sipanya DP masa le, kok DP tanda apa dang? Iya, ini Nabi Yesaya. Sama tuh dengan orang lah, kali orangnya nak percaya toh kalau ada nubuatan orang yang penuh. Karena mau bagi, kali tuh nak percaya kita kasih tanda dulu. Sama di Raja Hizkia dia nak percaya, dia bilang aduh kok apa yang DP tanda pak kita. Ya, Nabi Yesaya langsung bilang, ya pada 3 hari berikut pergilah ke rumah Tuhan dan lihat itu ada di rumah Tuhan adik-adik ada jam penunjuk matahari. Itu adalah buatan Ahaz, atau jam memantulkan cahaya matahari. Jika itu maju itu wajar karena itu hari sudah sore. Jadi kalau bayang-bayang itu sudah sore hari itu natural, jadi dia akan maju. Jadi itu bayang-bayang itu akan maju. Tetapi kalau bayang-bayang akan mundur 10 tapak, berarti ini tapak ini atau 10 garis atau 10 derajat. Dan ternyata dari itu 10 tapak mundur yang dipilih oleh Raja Hizkia itu 10 tapak mundur, jadi DP bayang ada di belakang. Jadi itu DP tanda, berarti dia sembuh. Ambillah kue ara dan taruh di bisul yang meradang itu, di penyakit dia, dan maka sembuhlah Raja Hizkia. Ya, diriku diberkati Tuhan. Ternyata dari pembacaan 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita tarik kesimpulan bahwa ternyata doa dapat mengubah keputusan Tuhan, atau doa dapat mengubah rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, doa ini Tuhan Allah bilang Pak Hizkia, telah ku dengar doamu, telah kulihat air matamu. Di sini
Allah tahu bahwa Hizkia hidup berkenan kepada Tuhan. Dia benar-benar percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang dia lakukan. Dan adik-adik, apa sebab adik-adik dikatakan Hizkia orang benar? Ya, semua yang dilakukan Hizkia ini ya benar di hadapan Tuhan. Sehingga tadi Tuhan bilang, telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Itu adik-adik dapat lihat kesungguhan hati yang dilandasi oleh iman. Ya, kerendahan hati dan tak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan dan harapan bahwa dia pasti Tuhan mau kasih sembuh. Adik-adik yang berkati Tuhan, ya marilah orang belajar sama Hizkia. Ketika orang sakit adik-adik, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Ya, selain orang minum obat, orang apa? Minta kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Dan adik-adik, jangan pandang enteng kalau orang berdoa sambil menangis. Berarti itu dengan hati yang tulus dia ungkapkan, karena dia apa? Rindu dia didoakan. Apalagi tuh orang kalau jangankan Tuhan yang vonis semua mati. Coba dokter bilang, itu orang rasa apa? Rasa takut tuh, so gelisah, so jangan betul-betul apa tuh orang beker, so betul. Karena apa? Orang so apa? Rasa gelisah karena dokter so vonis begitu. No apalagi ini ada di Tuhan so vonis para Raja Hizkia. Hizkia, kamu akan mati. Makanya Raja Hizkia apa? Dengan sedih, dengan dia memalingkan muka dan berdoa sambil menangis adik-adik. Iya. Kata Tuhan dalam Alkitab dan dalam firman Tuhan, air matamu ku tampung dalam kirbatmu. Ya adik-adik, berarti kalau orang berdoa dengan penuh linangan air mata itu adik keadaan emosi emosional. Jadi orang betul-betul orang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung dan punya iman dan keyakinan dan punya harapan bahwa orang akan sembuh. Air mata tulus karena pertobatan dan disertai dengan permohonan, dan itu yang menggerakkan belas kasihan Tuhan, sehingga di belas kasihan Pak Raja Hizkia, sehingga dia mengabulkan doa dari Raja Hizkia, sehingga dia memberi bonus 15 tahun untuk hidup lagi di tengah-tengah bangsa Israel. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, sama dengan Hizkia mengalami kesembuhan. Bahkan alam pun jadi saksi dari apa yang Tuhan berikan kesembuhan bagi Raja Hizkia. Tuhan menghitung setiap tetesan air mata yang kita keluarkan adik-adik. Maka ia akan segera mengulurkan tangannya untuk menolong kita semua. Adik-adikku yang berkati Tuhan, ya, dari pelajaran 20 ini kita boleh belajar. Marilah kita hidup benar seperti Hizkia. Ya, kalau tadi dia ada kuduskan rumah Tuhan, ada atur persembahan untuk hamba-hamba Tuhan, ada jadi berkat untuk orang Israel karena dia bikin bendungan dan dia merayakan Paskah. Mari orang sama-sama anak-anak Tuhan berbuat sama dengan Raja Hizkia. Bukan cuma orang berdoa yang Tuhan dengar, tetapi Tuhan lihat bagaimana orang perbuatan. Kalau Hizkia boleh jadi berkat bagi bangsa Israel, orang pun jadi berkat. Walau kadang-kala kita bilang begini, ya tapi doi cuma mak di papa dah kasih, kau masak dia kita mau kasih tapi teman. Ya, tapi jajan dia semua sedikit kau kita mau berbagi tamang. Aduh, sudah jual iya. Tapi doi mak kasih cuma sedikit ya. Ya, kita lihat nak kerja. Ya, jadi berkat walaupun masih kecil. Orang belajar. Yang penting ada sedikit-sedikit. Orang boleh berbagi. Ya, sama dengan Raja Hizkia. Jadi berkat bagi orang Israel. Jangan lupa adik-adik, kita di sekolah, di rumah, di mana saja kita ada, mari jadi berkat untuk orang lain. Sehingga
Tuhan lihat torang pe perbuatan benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika orang berdoa, Tuhan lihat lagi, oh di perbuatan kau tuh bagus lagi. Jadi selain orang berdoa, ya Tuhan lihat juga orang pe perbuatan sama dengan Raja Hizkia. Selain dia benar di hadapan Tuhan, ya dia berkenan di hadapan Tuhan, dia juga berdoa kepada Tuhan dengan sangat, dengan sungguh-sungguh, dengan sambil menangis, karena dia yakin Tuhan sertai dan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Raja Hizkia. Bukan saja Hizkia, itu juga berlaku bagi torang. Semua anak-anak Tuhan, kalau Tuhan berkenan ketika torang melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, pasti torang minta dalam doa, apa saja yang torang minta dalam doa, dan penuh kepercayaan, penuh iman dan harapan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan. Bukan cuma torang pe diri, tapi torang pe keluarga diberkati, torang pe kota diberkati, bahkan di mana saja torang pergi dan berada, torang jadi berkat bagi banyak orang. Iya, jadi jangan lupa adik-adik, ya doa dengan hati yang setia, dengan hati yang sungguh-sungguh, disertai perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Dan torang percaya rencana Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Sama dengan Raja Hizkia, walaupun rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan dia akan mati, tetapi dengan doanya, dengan perbuatannya, ia dapat mengubah keputusan Tuhan. Dan adik-adik, jangan remehkan air mata. Torang kalau berdoa dengan air mata, Tuhan akan perhitungkan, Tuhan akan tampung itu di kerbat Tuhan. Dia torang tahu bahwa Tuhan melihat keberadaan kehidupan kita. Makanya adik-adik, torang belajar berdoa sambil torang hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena doa orang benar sangat besar kuasanya, dan doa juga dapat mengubah keputusan dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah belajar firman-Mu. Jadikan kami seperti Raja Hizkia yang benar-benar hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan, sehingga doa dari Raja Hizkia boleh Tuhan kabulkan. Dan kami pun juga demikian Bapa, kami ingin doa-doa kami dikabulkan oleh Tuhan, asalkan kami hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mampukan firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini untuk menjadi pedoman dalam hidup kami, dan boleh kami jadi pelaku-pelaku firman di mana saja kami ada. Mampukan kami selaku anak-anak Tuhan untuk berbuat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah memberkati torang semua di dalam torang hidup. Inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.